Halo kepada M. Final T. Dom, Diary of May, Rosa Forestiana, dan Syarasci. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Izun Nahdlia meninggalkan tempat asalnya Lamongan, Jawa Timur untuk mengejar cita-cita. Tujuannya Tangerang. Di sana dirinya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional. Izun santun, pendiam dan aktif di organisasi kampus. Demikian kata temannya sesama mahasiswa. Sama seperti kebanyakan mahasiswa asal daerah, Izun kos tak jauh dari kampus. Di sela-sela kesibukannya, Izun terkadang mengunjungi kakaknya yang sudah menikah dan tinggal di Bekasi. Seperti pada Jumat 6 April 2012, dia menelpon sang kakak dan mengatakan dirinya mau main ke rumah sang kakak. Tentu saja sang kakak senang dan menunggu kedatangan Izun. Namun yang ditunggu tidak datang juga. Berkali-kali sang kakak mencoba menghubungi HP Izun, tapi tidak ada jawaban. Pihak keluarga Izun yang khawatir akhirnya menghubungi kampus dan menanyakan keberadaan Izun. Mereka juga menanyai teman kos Izun, kemana dan di mana Izun. Sementara itu pada siang 7 April 2012, warga menemukan jasad seorang wanita tak jauh dari persawahan di Jalan Ciangir, Legok, Tangerang. Polisi mengevakuasi jasad. Karena tidak mengetahui identitasnya, polisi pun membuat sketsa wajah jasad dan menyebarluaskannya ke masyarakat. Kurang lebih seminggu setelah penemuan jasad pada 15 April, keluarga Izun yang melihat sketsa dan informasi penemuan jasad di media online mendatangi polisi. Mereka mengidentifikasi jasad dan benar jasad itu adalah Izun Nahdlia. Kondisinya sangat menyedihkan, ada luka menganga di lehernya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Izun, sang mahasiswi yang selama ini menjalani aktivitas keseharian dengan normal, bisa menemui ajal dengan begitu tragis? Begini ceritanya, dan cerita ini agak rumit. Usia Izun sudah 24. Dirinya tengah sibuk mengerjakan skripsi. Tidak lama lagi jika semuanya berjalan lancar, Izun akan diwisuda dan meraih gelar sarjana yang didambakannya. Di saat sibuk menyusun skripsi, Izun sangat membutuhkan laptop. Namun sialnya, laptop berwarna pink miliknya ada pada Indra dan belum juga dikembalikan. Izun sudah mencoba memintanya, tapi Indra tak kunjung mengembalikan. Karena kesal, Izun sempat mencurahkan isi hatinya di buku hariannya perihal Indra dan laptopnya itu. Ya Allah, sadarkan Kak Indra, saya sedih kehilangan laptop. Siapa sih sebenarnya Indra? Teman kos mengatakan Izun Nahdlia yang lebih dikenal dengan panggilan Nadia berpacaran dengan Indra sejak 2 bulan terakhir. Izun mengenal Indra lewat seorang teman saat mereka sedang berada di stasiun kereta api Sudimara, Tangerang. Tapi ada juga yang bilang Izun mengenal Indra ketika pria itu mengikuti kegiatan atau pertandingan olahraga. Orang dekat Izun juga ikut memberi penjelasan dan dimuat dalam sebuah artikel di situs Metro Tempo. Yang bersangkutan mengatakan Izun diduga mengalami pemerasan dalam jangka waktu tertentu. Awalnya diketahui karena Izun selalu kehabisan uang. Padahal sumber keuangannya tidak hanya satu sumber dan Izun biasanya mendapat kiriman setiap awal bulan sebesar 1,25 juta rupiah. Dari rekening tabungan Izun, tampak sehari setelah transfer masuk, uangnya lantas tiba-tiba habis. Padahal Izun diketahui tidak pernah membeli barang-barang baru. Lalu kemana perginya uang di rekening Izun? Karena uangnya selalu habis dan pengeluarannya sangat besar, pada 2011 pihak keluarga sempat minta Izun pulang dan meninggalkan Jakarta. Namun Izun menolak, alasannya karena di Jakarta dirinya sudah banyak teman. Izun kemudian diwajibkan membuat laporan keuangan setiap bulannya. Nah, yang mengherankan menurut orang dekat Izun, bulan kemarin laporannya sama sekali tidak ada kesalahan, perfect. Bahkan ada kolom pengeluaran 3 bulan sebelumnya. Padahal biasanya ketika membuat laporan dalam format Microsoft Excel, tidak jarang Izun melakukan kesalahan.
Ada dugaan laporan itu dibuat orang lain yang sudah membajak akun email Izun dengan tujuan agar laporan keuangan sempurna sehingga uang bulan berikutnya segera ditransfer keluarga Izun. Selain uang cepat habis, Izun juga diketahui sempat berniat mencari kerja untuk menambah pemasukan. Dirinya pernah ditawari bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah supermarket di Jakarta. Dugaan tentang pemerasan terhadap Izun semakin kuat ketika di status Facebooknya Izun bilang ingin lepas dari cengkeraman seseorang tapi sulit. Lain lagi penjelasan Riri, teman Izun. Dia membenarkan Izun dekat dengan seorang pria bernama Indra. Ketika suatu hari laptop Izun rusak, Indra menawarkan untuk memperbaikinya dan dengan senang hati Izun memberikan laptop itu. Namun ketika Izun menanyakan kabar laptopnya, Indra selalu mengelak. Karena curiga dirinya telah ditipu, bersama temannya Riri, Izun pun menemui Indra di kawasan Blok M untuk mengambil laptop tersebut. Tapi kenyataannya menurut Indra, laptop itu belum juga selesai diperbaiki. Izun pun pulang dengan tangan kosong. Selanjutnya pada 6 April 2012, Izun kembali menemui Indra. Kali ini seorang diri tanpa ditemani siapapun. Sejak itu tidak ada lagi kabar berita tentang Izun. Sang teman Riri panik. Terlebih dia mendengar keluarga Izun telah melapor pada pihak kampus menanyakan keberadaan Izun. Pihak kampus sempat menanyai Riri dan Riri menjelaskan tentang kedekatan Izun dengan Indra dan masalah laptopnya yang ada pada Indra. Riri mencoba menelpon Indra dan menanyakan keberadaan Izun, namun jawaban Indra tidak jelas. Hal itu bikin Riri curiga. Ketika dirinya kembali menelpon Indra, pria itu malah balik meneror dan mengancam akan mendatanginya. Akibatnya Riri ketakutan hingga pindah kos, tidak berani menghubungi Indra lagi. Ketika kemudian jasad Izun akhirnya ditemukan di Jalan Ciangir, Tangerang, semuanya syok, baik keluarga maupun teman-teman dan pihak kampus. Setelah polisi melakukan investigasi dengan menanyai berbagai pihak juga membaca buku harian Izun, perburuan pelaku pun dimulai. Pada 24 April 2012, sekitar 2 minggu setelah jasad Izun ditemukan, polisi mendatangi rumah seorang pria bernama Norif Juandi untuk dimintai keterangan. Norif mengaku telah melakukan pembunuhan Izun bersama 5 teman lainnya, yakni Soleh alias Oleng, Chandra, Endang, Jasrib, dan Orek. Polisi berhasil menangkap pelaku lainnya, kecuali Soleh alias Oleng yang ternyata kabur ke Lampung. Namun tak lama kemudian Oleng memutuskan balik ke Tangerang dan dengan diantar lurah menyerahkan diri kepada polisi. Nah, sekarang komplit sudah 6 tersangka ditahan polisi. Dari hasil pengakuan dan rekonstruksi, terbukti Soleh alias Oleng adalah dalang pembunuhan Izun. Polisi juga yakin Oleng adalah Indra. Selama ini dia telah menipu Izun dan mengaku bernama Indra. Diketahui pula selama berkomunikasi dengan Izun, Oleng memakai nomor HP yang dianggap Izun adalah nomor HP Indra. Kasus ini bikin pusing dan penuh intrik, sebab kemudian para tersangka membantah keterlibatan mereka. Menurut keluarga para tersangka, banyak kejanggalan yang terjadi sejak penangkapan Norif, Chandra, Endang, Jasrib, dan Orek. Keluarga pun mengadu pada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ampera. LBH Ampera menugaskan kuasa hukum Ferdinand Montororing untuk membela para tersangka. Sang kuasa hukum mengatakan, penyidikan atas para tersangka dalam kasus Izun penuh rekayasa busuk. Para tersangka pun minta digelar sidang pra-peradilan. Dalam pra-peradilan, tersangka menyampaikan adanya penangkapan atau penahanan yang tidak sah oleh aparat. Menurut kelima tersangka yakni Norif, Chandra, Endang, Jasrib, dan Orek yang semuanya berusia 20-an, ketika mereka ditangkap di rumah masing-masing, polisi tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dengan alasan mereka hanya akan dimintai keterangan di markas setelah itu dipulangkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Di dalam mobil polisi, mereka langsung dianiaya serta diancam ditembak agar mengakui senario polisi bahwa mereka terlibat pemerkos dan pembunuhan berencana Izun. Para tersangka kemudian dipaksa mengakui dan menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan yang dikarang polisi. Padahal mereka tidak tahu menahu tentang aksi keji yang menimpa Izun.
Yang lebih mengejutkan, di sidang pra-peradilan tersebut, Soleh alias Oleng mengaku dirinya lah yang telah membunuh Izun meski dia tidak memperkos Izun, sedangkan kelima temannya sama sekali tidak terlibat. Namun polisi membantah tudingan para tersangka dan menegaskan tidak terjadi penyiksaan dan pemaksaan. Salah satu saksi, anggota Buser Polres Tangerang mengatakan pihak keluarga Norif memberikan uang 10 juta rupiah kepada Oleng untuk ongkos kabur ke Lampung dan agar Oleng mengatakan Norif tidak terlibat. Di luar sidang saat ditanyai wartawan, Ibu Norif membantah telah memberikan uang 10 juta kepada Oleng. Saya mana punya uang sebanyak itu, untuk membayar pengacara saja saya meminjam uang sana-sini. Kuasa hukum para tersangka mengatakan polisi terlanjur keliru dalam melakukan penyidikan dan tidak mau dikoreksi, maka mereka memaksakan kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Pada akhirnya pra-peradilan ditolak majelis hakim. Kasus pun maju ke persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Saat persidangan, para mahasiswa UIN mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang dan melakukan demo, menuntut para pelaku dihukum mati. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan kronologi sebagai berikut. Pada Jumat 6 April 2012, Izun mendatangi Soleh alias Oleng di kediaman pria itu di Desa Ranca Buaya, Kecamatan Jambe, Tangerang untuk mengambil laptopnya. Namun ternyata laptop tidak ada. Oleng malah bilang laptop tersebut sudah dijualnya. Izun marah dan mendesak agar laptop miliknya diambil kembali. Pecah pertengkaran di antara keduanya. Karena marah, Oleng menyekap Izun di dalam kamar. Oleng lalu memanggil 5 temannya, yakni Norif, Chandra, Endang, Jasrip, dan Orek. Soleh lalu berkata pada mereka, "Di kamar ada cewek, mau nggak?" Kemudian mereka bergiliran masuk ke kamar dan memperkos Izun. Setelah aksi bejat itu tuntas, Oleng masuk ke kamar menemui Izun. Tak lama kemudian dia keluar dan bilang, "Gimana? Tuh cewek gak terima perlakuan kita. Dia mau lapor polisi. Mau diapain nih? Apa dimatiin aja?" Teman-temannya setuju. Oleng lalu memapah Izun yang dalam kondisi lemas dan menaikkannya ke sepeda motor. Berboncengan dengan 3 sepeda motor, mereka pun pergi membawa Izun. Sekitar pukul 1.15 dini hari memasuki Sabtu 7 April 2012, mereka berhenti di Jalan Ciangir, Legok, Tangerang. Dan di sana kembali menggilir Izun di atas sepeda motor. Atas perintah Oleng, Chandra, dan Endang lalu menghantam kepala Izun dengan batu. Kemudian mereka memegangi kaki Izun dan terakhir dengan golok, Oleng menggorok leher Izun hingga tewas. Oleng lantas menyeret tubuh Izun beberapa meter ke arah persawahan. Setelah itu, para pelaku pulang ke rumah masing-masing. JPU menyatakan para terdakwa bersalah melakukan pemerkos sesuai pasal 285 dan melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340. JPU menuntut kelima terdakwa yakni Norif, Chandra, Endang, Jasrip, dan Orek hukuman seumur hidup, sedangkan Soleh alias Oleng si dalang dituntut hukuman mati. Mendengar tuntutan tersebut, Oleng mengamuk. Dia mengatakan dirinya memang membunuh Izun namun tidak memperkos wanita itu. Kepada media, Oleng menegaskan kembali hanya dirinya yang membunuh Izun, sedangkan kelima terdakwa lainnya sama sekali tidak terlibat dan tidak bersalah. Oleng bahkan mengaku dirinya pernah ditawari uang sebesar 10 juta oleh polisi asalkan dirinya melibatkan kelima terdakwa lainnya. Kronologi kejadian versi Oleng sangat berbeda dengan yang disampaikan JPU. Menurut Oleng, Izun mengenal dirinya dari pacar Izun yang bernama Indra yang merupakan tetangga mertua Oleng. Kepada Izun, Oleng mengaku bernama Jerry. Suatu hari Indra menyuruh Oleng menjual sebuah laptop. Oleng yang tidak tahu laptop itu milik Izun kemudian menjualnya ke temannya. Hasil penjualan diberikan kepada Indra dan Oleng mendapat komisi Rp200.000. Izun yang gusar Indra tidak mengembalikan laptopnya lalu curhat ke Oleng alias Jerry. Izun tidak tahu Olenglah yang disuruh Indra menjual laptopnya itu. Untuk membicarakan urusan laptop, Izun dan Oleng sepakat bertemu. Kepada media Oleng menjelaskan, "Hari itu saya janjian dengan Izun sekitar pukul 2 siang, tapi dia baru datang pukul 8 malam untuk mencari ganti laptopnya. Sampai saat itu dia tidak tahu kalau saya yang menjualnya."
Oleng yang merasa bersalah laptop yang dijualnya adalah milik Izun dan bukan milik Indra mencoba mencari kredit untuk menggantinya. Dia lalu menghubungi temannya Norif yang bekerja di toko yang menyediakan kredit. Tapi karena saya pernah nunggak kredit motor, saya tidak berhasil. Lalu Izun minta diantar ke stasiun Parung Panjang. Di tengah jalan dia meminjam telepon genggam saya. Di situ terungkap nama saya Oleng, bukan Jerry. Dia marah besar dan mengancam akan melaporkan saya ke polisi. Oleng kemudian menghentikan sepeda motor dan membujuk Izun agar jangan lapor polisi. Izun tetap marah lalu bilang, "Aku tidak butuh lagi laptop. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Kenapa kamu tipu saya? Nama Oleng jadi Jerry." Nah, saat itulah karena takut dilaporkan pada polisi, Oleng membunuh Izun dengan golok yang selalu dibawanya kemana-mana. Meski membunuh Izun seorang diri, Oleng menegaskan dia tidak memperkos Izun. "Saya memang membunuh, tapi tidak memperkos. Bahkan saya juga membunuh sendirian, tidak dengan teman-teman saya. Mereka adalah korban fitnah." Para terdakwa mengaku tidak memperkos Izun. Namun hasil visum menunjukkan Izun diperkos dan ada sperma ditemukan di jasadnya. Dan sperma itu mandul. Anehnya lagi, sperma itu bukan milik para terdakwa. Lalu milik siapa sperma itu? Oleng menduga Riko lah pemiliknya. Menurut Oleng, sebelum tewas, Izun mengaku bertemu seseorang bernama Riko. Kenapa dia terlambat ketemu saya? Ya karena bertemu Riko itu dengan maksud menyelesaikan skripsinya. Para terdakwa dan kuasa hukum mengatakan banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Namun pada akhirnya majelis hakimlah yang memutuskan semuanya dan mereka menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan pemerkos. Kelima terdakwa yakni Norif, Chandra, Endang, Jasrip, dan Orek divonis 20 tahun penjara. Mereka banding dan divonis lebih berat yakni penjara seumur hidup kecuali Chandra yang tetap divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Soleh alias Oleng divonis mati. Sedikit informasi tentang latar belakang Soleh alias Oleng. Dia berusia 30-an, sudah memiliki anak dan punya 3 istri. Dirinya dikenal sebagai preman kampung dan pengangguran yang tinggal di Desa Rancabuaya, Tangerang. Namun meskipun menganggur, dirinya aktif mengikuti kegiatan dan pertandingan olahraga. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Jika ada informasi tambahan, silakan komen di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.